Assalamualaikum, selamat siang, pagi, malam sekalian semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang berpikir komputasional di Indonesia. Ya, mungkin kalian akan bosan. Komputasional Indonesia tuh apaan? Kenapa bisa kita bahas? Baik guys, selanjutnya berpikir komputasional adalah hal yang sangat mendasar. Hal yang mendasar itu bisa fleksibel dalam mengatasi semua banyak masalah. Berpikir komputasional intinya adalah juga memecahkan masalah. Ini pola pikir manusia yang dirancangkan dia bisa mengubah atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Saya mau jelasin lagi lebih detail lagi berpikir komputasional. Ya, kalian jangan pikir berpikir komputasional itu adalah hal yang cuma bisa dipakai buat bikin video komputer atau apa. Ya, sebenarnya berpikir komputasional itu juga diambil dari komputer itu sendiri. Polanya komputer untuk memecahkan masalah itu kayak ya, cara berpikir komputer untuk menyelesaikan masalah adalah dia akan menyelesaikan masalah-masalah ini dibagi jadi 4 bagian. Ya, mungkin kalian pernah dengar dekomposisi, pengenalan pola, rekognisi, abstraksi maupun algoritma. Ya, itu sebenarnya agak bosan dengerinnya ya. Cuma sebenarnya kayak ketika Anda memecahkan masalah, Anda harus tahu dulu ini masalahnya apaan. Kalau udah tahu masalahnya, ini masuknya ke masalah apa? Apa Anda sudah pernah menyelesaikan ini sebelumnya? Ini mungkin cuma beda masalah. Lalu setelah itu pasti ada setelah kamu tahu itu masalahnya apa, maka kamu analisis bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Itu pada dasarnya begitu. Setiap masalah pokoknya itulah selesai. Kenapa berpikir komputasional itu penting? Ya, sebagai negara yang maju pada dasarnya juga harus bisa berpikir kan? Ya, manusia esensinya itu berpikir. Kalau manusia berpikir itu nilainya dari mana? Baik ke masalah sebelumnya, Indonesia itu salah satu negara yang juga paling rendah dalam kemampuan berpikirnya. IQ-nya saja di bawah rata-rata. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita mengetahui itu juga dari hasil-hasil pengukuran tes seperti tes kuesioner, lalu habis itu pemberian contoh observasi dan studi kasus. Setelah itu baru dinilai kemampuan dan nah, di Indonesia itu sangat rendah sekali. Kenapa itu bisa rendah? Karena tantangan-tantangan di Indonesia itu banyak. Karena kurangnya kesadaran yang dimana siswa selalu diberi dalam kemudahan sehingga tidak membuat mereka berpikir. Kenapa mereka tidak mau berpikir? Ya karena hal yang mereka disuruh untuk berpikir ya tidak perlukan lagi sekarang. Ada program untung, ada bisa ke kalkulator, ada program bisa pengetahuan umum, ada bisa cari di Google, seperti begitu. Ya, untuk masalah sih gak cuma dari sudut pandang mungkin aja ya, bisa aja dari keterampilan ya. Ini sebagai PR untuk kita semua. Kenapa? Karena keterampilan guru Indonesia itu juga sangat rendah. Makanya keterampilannya sangat rendah dan nilainya pun juga rendah. Menaikkan dalam kualitas dari kemampuan guru juga harus kebanding. Gak cuma siswa doang yang harus. Banyak yang menyalahkan tentang masa pendidikannya pasti gara-gara kurikulum mereka banyak yang merasakan tidak nyaman akibat dari kurikulum tersebut. Yang padahal adalah ketika kurikulum itu menjadi satu masalah, maka solusinya bukan menyalahkan kurikulum tersebut. Kenapa? Kalau menggunakan cara berpikir komputasional, menyalahkan itu bukan solusi untuk mengatasi suatu permasalahan. Masalahnya udah salah, masa sesuatu yang salah disalahkan? Sebaik lagi kita gak bakal bisa mendapat konklusi. Jika Anda menerima permasalahan, maka Anda harus berpikir bagaimana solusinya. Kurikulum Merdeka mungkin ya, itu sebenarnya bagus. Yang semua kurikulum bisa dibilang bagus. Ketika ada masalah, itu bukan salah kurikulumnya, tetapi adalah kesalahan dalam pelaksanaannya, seperti ya yang pelaksanaan itulah. Kesimpulannya adalah
Ya, Apa ini keyboard installer? kita harus mengetahui pola pikir kita secara mendasarnya itu apa. Kenapa Anda mengenali diri lalu Anda bisa memecahkan suatu masalah. Nah, jika Anda mengenali diri, Anda juga harus mengetahui masalah-masalah apa yang harus Anda hadapi. Ya, kan tahu kalau ada masalah pasti solusinya ya masalah itu diselesaikan. Bagaimana masalah itu diselesaikan? Anda kenali dulu masalahnya. Bagaimana ketika Anda mengenal masalahnya? Jika Anda sudah mengenal masalahnya, maka Anda cari tahu cara-cara untuk mengatasi itu apa. Mungkin bisa disolusikan secara pasti atau secara minimal. Oke? Ini kalian tidak menyimak dari video ini karena saya sendiri membuatnya juga tidak serius ya, karena ini tugas juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.